Suaraku masuk nggak? Masuk. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat waktunya yang sudah disediakan. Aku perwakilan dari kelompok yang mengerjakan material 3D dengan anggota kelompok sebagai berikut. Sebelumnya kami akan membahas material 3D yang akan dipresentasikan oleh beberapa anggota kelompok kami. Bagi yang bertugas, dipersilahkan. Oke, jadi kita masuk ke bagian pertama ya. Mengapa kok penting material dalam grafika komputer 3D itu? Next. Nah, jadi material itu merupakan salah satu elemen penting dalam proses rendering yang bertujuan untuk memberikan tampilan yang lebih realistis pada objek-objek yang di dalam dunia virtual. Nah, material ini digunakan untuk mendefinisi bagaimana cahaya berinteraksi dengan permukaan objek, termasuk warna, tekstur, kilap, transparansi, dan sifat-sifat permukaan lainnya. Ada juga jenis-jenis dari material grafika komputer. Yang pertama yaitu diffuse material atau material diffus. Material ini merupakan jenis material dasar yang menggambarkan warna dasar permukaan objek dan bagaimana cahaya tersebar ke segala arah. Material ini tidak memiliki kilap atau refleksi yang tajam. Yang kedua yaitu shininess material atau material kilau. Material ini menggambarkan seberapa halus atau kasar permukaan objek. Benda dengan material kilau tinggi akan memiliki kilau yang lebih kecil dan tajam, sementara benda dengan material kilau rendah akan tampak lebih kasar. Yang ketiga yaitu specular material atau material kilap. Material ini merupakan refleksi atau kilap pada permukaan objek. Material ini digunakan untuk menciptakan efek cahaya yang terfokus dan tajam. Nilai specular material yang lebih tinggi akan menghasilkan kilap yang lebih terang pada objek. Untuk contoh-contohnya ada seperti di gambar. Lalu selanjutnya yang selanjutnya yaitu ambience. Cahaya ambience adalah komponen dari model pencahayaan yang digunakan untuk mensimulasikan pencahayaan di lingkungan tanpa sumber cahaya langsung. Selanjutnya ada BAMAPS, adalah jenis tekstur lain yang digunakan untuk memberikan kesan 3 dimensi pada objek tanpa benar-benar mengubah geometrinya. Mereka memberikan efek ketinggian ke permukaan objek, menciptakan bayangan dan pencahayaan yang tampak relatif pada objek tersebut. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur adalah gambar atau pola yang digunakan untuk menghiasi permukaan objek. Mereka dapat berupa berbagai jenis seperti tekstur kayu, batu, kain, atau apapun yang sesuai dengan objek yang ingin dibuat. Oke, selanjutnya yaitu opacity map atau peta opasitas. Peta opasitas digunakan untuk mengontrol sejauh mana permukaan objek menjadi transparan. Ini berguna untuk membuat objek seperti daun pohon yang memiliki daun tipis. Selanjutnya yaitu reflection maps atau peta pantulan. Peta pantulan digunakan untuk menciptakan efek pantulan pada permukaan objek. Ini menggambarkan lingkungan dan objek sekitarnya yang akan terlihat memantul di permukaan objek 3D. Yang selanjutnya yaitu refraction atau pembiasan. Sifat material yang memungkinkan cahaya untuk melengkung saat melewati permukaan objeknya. Misalnya kayak kaca atau air
itu yang memiliki indeks pembiasan yang berbeda dan mengubah arah cahaya saat melalui mereka. Seperti pada gambar. Oke, selanjutnya yaitu ada shader dan roughness. Jadi shader yang saya tulis adalah program kita mengontrol cara cahaya berinteraksi dengan material. Mereka dapat mengatur efek seperti bayangan, refleksi, dan bahkan efek partikel dalam material 3D. Lalu ada roughness atau kasar, sifat yang mengontrol sejauh mana permukaan objek bersifat kasar atau halus. Semakin kasar permukaan, semakin banyak cahaya akan dipantulkan secara acak, menciptakan efek mati. Jadi itu kayaknya apa? Intinya itu buat lebih realistis gitu, gambar 3D. Ya, lanjut. Oke, jadi selanjutnya itu udah masuk ke kesimpulan. Next. Jadi kesimpulannya, material dalam dunia grafika komputer adalah elemen penting untuk menggambarkan tampilan objek 3D dalam lingkungan virtual. Material ini mengatur bagaimana cahaya berperilaku terhadap objek, seperti warna, tekstur, kilap, dan sebagainya. Jenis material yang beragam, seperti material diffus, kilap, kekenyalan, serta berbagai elemen lainnya, membantu menciptakan tampilan yang lebih nyata dan mendetail dalam dunia maya. Permisi, ya, izin share screen dulu. Oh, ya, izin share screen dulu sebentar. Ntar window ya, Bu? Oh, ntar screen. Udah kelihatan kan ya? Ya, jadi untuk demonya ini kita udah buat source code. Dari sini ada 2 bola. Kami mewakilkan 4 komponen dari material tadi. Yang pertama ambient, yang kedua diffuse, ada specular, terus yang terakhir shininess. Nah, ini dikombinasikan untuk membentuk 2 bola dengan material yang berbeda. Ini kelihatan langsung kan beda. Yang pertama itu dia kelihatan agak doff gitu. Dia kesannya lembut, dan kalau misalnya doff ini, tapi kalau dia mengkilap ini kesannya kan kayak keras. Nah, ini kita atur pakai diffuse. Untuk yang doff ini kita atur diffuse-nya itu supaya tidak terlalu banyak. Kemudian apa lagi ya? Shininess-nya itu kalau nggak salah dikecilin. Jadi tidak ada bulatan yang memantul dari bola ini. Tapi kalau yang ini sebaliknya, itu diffuse-nya dibesarin. Kemudian shininess-nya itu dibuat di antara 40 sampai 50 supaya bulatannya itu pas seperti mengkilap secara realistis gitu. Untuk kodenya sebentar. Ya, jadi saya mau menunjukkan source code-nya. Di sini kalau misal kita pakai, ya mungkin di sini belum terinstall, udah sih harusnya. Tapi mungkin ini ada error import. Jadi banyak garis kuning-kuningnya. Terus di sini itu, nah ini ada 2 bola. Bola yang pertama itu matrix yang pertama ini. Kemudian bola yang kedua yang bawahnya kan. Nah, yang atas itu yang pertama yang sebelah kiri, dia itu bukan diffuse, yang specular. Specularnya itu dikecilin banget supaya tidak ada cahaya yang terlalu memantul dari bola tersebut. Jadi kesannya kayak doff gitu. Kemudian untuk diffuse-nya juga dikecilin supaya cahaya yang dipantulkan oleh benda itu tidak banyak.
Kemudian shininess-nya itu dibuat lebih kecil daripada yang mengkilap. Nah, coba kita sekarang lihat yang mengkilap, itu dia spekularnya dibesarin supaya terlihat kalau dia itu memantulkan lebih baik daripada benda yang sebelah kiri. Kemudian diffuse-nya juga lebih besar, jadi sinar yang dipantulkan lebih terang. Kemudian shininess-nya itu dibuat 60 supaya bulatan pantulan itu lebih terlihat jelas, seperti contoh yang tadi ini ya. Yang ini itu kan shininess itu yang bunderan ini, terus diffuse itu seberapa terang, ya seperti itu untuk demonya. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Faik. Baik, mungkin presentasinya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan tentang materinya tersebut. Sorry ya. Untuk yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan di fitur dari Google Meet ataupun bisa langsung lewat chat di Google Meet. Silakan. Kalau nggak ada yang nanya, berarti udah jelas banget ya. Jelasannya sempurna berarti ya. Sip. Sepertinya nggak ada yang nanya ini. Oke, saya mengingatkan di grup sudah saya share tentang apa yang harus diupload di Google Classroom ya. Di Google Classroom itu kan, coba kalian buka itu Google Classroom yang grafika komputer. Di situ ada untuk, bukain dulu. Saya share dulu ya. Ini. Nah, dicek aja classwork-nya, lalu ada resume ini. Materi hari ini akan diupload di sini, ya. Bagi kelompok yang bertugas saja satu wakil kelompok yang bertugas mengirimkan ini. Isinya jangan lupa dilengkapi ya Google Drive-nya itu nanti. Nah, isi ada anggota kelompok, ada materi Word-nya, ada file program demonstrasi, file PPT sama video kegiatan. Jadi satu Google Drive, lalu share di sini. Kemudian yang lainnya, peserta audiens yang mengikuti kelas ini bisa ngisi di sini. Resume hasil dari yang kalian dapatkan di pemaparan itu, bikin ringkasan pakai ChatGPT, tapi nanti di screenshot ya, screenshot prompt sama resume hasilnya di ChatGPT, di screenshot terus simpan dalam satu file gitu, dan hasil resume pribadi yang memparafrase dari ChatGPT-nya itu ya. Oke. Jelas ya yang ini linknya, yang resume material, bukan resume tekstur. Nah, minggu depan itu adalah materinya tekstur sama konsepnya kayak gini. Jangan lupa kalau misalnya sudah ready langsung direkam, dilaksanakan kegiatannya. Oke? Baik. Nah, kalau nggak ada pertanyaan nggak? Sepertinya nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, saya mengingatkan dulu. Kalau nggak salah, grafika komputer itu ada tugas besar ya. Grafkom.
Iya, ada tugas besar kayaknya. Ada tugas besar. Nah, minggu depan insya Allah saya akan posting di Google Classroom tentang spesifikasi tugas besarnya. Nah, oke. Nanti setelah posting itu aktif, artinya tiap kelompok bisa mulai mengerjakan tugas besarnya. Oke, sementara masih belum saya susun ya. Oke, terima kasih Mas Viton. Terima kasih Pak. Google Meet-nya terima kasih yang bertugas. Iya. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat sore. Selamat siang Pak. Ya, Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Oke.